Hai semuanya, kalian pernah dengar gak sih masa demokrasi pemimpin tahun 1959 sampai 1965? Pasti belum kan? Ya udah, kalau belum tonton video ini ya, admin kasih tahu apa sih demokrasi terpimpin itu beserta penjelasannya juga. Selamat menyimak. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang terpusat dan mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa ini berlangsung antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Perkembangan politik. Demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekret 5 Juli 1959 menandakan era baru yang mana Indonesia meninggalkan demokrasi liberal berganti dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada praktiknya, pengertian demokrasi terpimpin lebih cenderung kepada demokrasi yang dipimpin oleh presiden sebagai panglima besar revolusi. Masa demokrasi terpimpin merupakan ide dari Presiden Soekarno. Pada awalnya, beliau mengusulkan untuk menggantikan UUD 1950 dan diganti dengan oleh UUD 1945. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. 1. Tidak berlaku kembali UUD 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkannya Badan Konstituans. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Sebagai pemimpin revolusi dan bapak bangsa, dekret Presiden Soekarno dipatuhi seluruh rakyat Indonesia, sehingga terbentuklah demokrasi terpimpin. B. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada awalnya, demokrasi terpimpin berusaha membenahi kekacauan masa demokrasi liberal. Namun kemudian terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan pemerintahnya sebagai berikut. 1. Kedudukan Presiden. Menurut UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah badan legislatif MPR. Namun masa demokrasi terpimpin faktanya sangatlah berkebalikan dengan UUD 1945. MPRS takluk serta tunduk kepada Presiden Soekarno. 2. Pembentukan MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno juga melanggar UUD 1945 dengan membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Padahal sesuai dengan UUD 1945, cara mengangkat anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum. Diambilkan dari anggota partai-partai yang dipilih oleh rakyat yang kemudian duduk di MPR. 3. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Pada masa demokrasi terpimpin juga membuat penyimpangan, yaitu Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara dengan dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, di mana lembaga DPAS ini diketuai oleh Presiden sendiri. Gimana nih? Apa udah paham dengan yang tadi? Ya udah, kita lanjut. Perkembangan ekonomi. Dalam demokrasi terpimpin, maka sistem ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin. Karakteristik dari sistem ekonomi terpimpin yaitu semua aktivitas ekonomi dikendalikan oleh pemerintahan pusat, sedangkan perekonomian di daerah mengikuti peraturan pusat. Berbagai langkah dan upaya yang ditempuh untuk pemerintah untuk membangun sistem perekonomian yang kacau pada masa itu adalah sebagai berikut. Pembentukan Badan Rencana Pembangunan Nasional.
Dalam menangani masalah perekonomian masa demokrasi terpimpin, maka pemerintah pada tanggal 15 Agustus 1959 membentuk Dewan Perancang Nasional disingkat dengan Depernas. Dewan Perekonomian Depernas tersebut dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota yang berjumlah 50 orang. Tugas Depernas antara lain yaitu sebagai berikut: membuat rancangan undang-undang pembangunan nasional yang sistematis, mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan. Setelah terbentuk dalam program kerjanya selama 1 tahun, akhirnya Depernas berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945, Pembangunan Nasional. Penurunan nilai uang pada masa demokrasi terpimpin juga jadi krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi. Maka pemerintah kemudian membuat kebijakan evaluasi atau devaluasi ditujukan untuk dilakukan sebagai tujuan dilakukan devaluasi diantaranya sebagai berikut: membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, meningkatkan nilai-nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Sebenarnya pada intinya usaha pemotongan nilai uang tersebut memang bisa membuat harga barang menjadi lebih murah. Namun, rakyat tetap saja tidak mampu membeli karena mereka tidak memiliki uang. Gimana sama materinya? Eits, tapi belum selesai. Ya udah, kita lanjut yuk. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dalam bidang sosial budaya, pendidikan masa demokrasi terpimpin mulai berubah dan mengalami kemajuan. Perguruan tinggi mulai bermunculan, baik swasta maupun negeri. Media massa ketika demokrasi terpimpin mengalami kemunduran, sebab media massa mulai dibelenggu dengan aturan-aturan dan izin cetak atau siar. Sampai sini dulu ya materi kita tentang masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf, saya mewakili kelompok saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching and see you next time. Assalamualaikum.